Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa belajar kembali. Kita akan menjelaskan materi tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, serta kompetensi dan performansi. Mari kita simak videonya. Lalu, apa saja sih pengertian dari pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa, kompetensi, dan performansi itu? Mari kita simak video berikut, teman-teman. Kita masuk ke pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk mendapatkan, menghasilkan, dan mengungkapkan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Bahasa yang diperoleh biasa berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual seperti pada bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu. Mereka pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama. Kadang-kadang mereka mengatakan siswa dapat memperoleh bahasa di tingkat dasar lebih cepat daripada yang lain. Dan benar untuk mengatakan di sini bahwa bahasa dipelajari daripada memperolehnya. Sebaliknya, mereka mengatakan kadang-kadang anak belajar bahasa dari orang tuanya lebih cepat daripada yang lain. Dan benar untuk mengatakan menulis bahasa daripada mempelajarinya. Masalahnya bukan pada pertukaran penggunaan. Jadi, biarkan masalahnya terbatas pada ini, tapi masalahnya melampaui penggunaan ini untuk mencampurkan konsep satu sama lain. Itulah pengertian dari pemerolehan bahasa. Adalah suatu upaya pendidikan terhadap peserta didik dalam interaksi belajar bahasa. Pembelajaran bahasa adalah istilah yang mengacu pada proses sadar yang dilakukan individu ketika mempelajari bahasa kedua secara rinci. Kesadaran akan aturan bahasa, pengetahuan, dan kemampuan untuk membicarakannya, dan deskripsi lainnya. Yang menyebut proses ini pembelajaran formal atau pembelajaran eksplisit, dan beberapa ahli percaya bahwa pemerolehan bahasa adalah proses khusus untuk anak-anak dan pembelajaran itu adalah proses untuk orang dewasa. Dan sebagian besar mereka mengambil bahasa, yaitu memperolehnya. Ini adalah kemampuan yang tidak hilang dengan kedewasaan. Ketika belajar bahasa, mengoreksi kesalahan memainkan peran utama karena siswa mengoreksi jalur pembelajaran dan penguasaan bahasa yang biasanya dilakukan dalam masyarakat yang berbicara bahasa ini, di mana individu dihadapkan pada banyak peluang dan terus berkomunikasi dengan penutur. Pelajarannya adalah situasi pendidikan yang dialami oleh individu, lingkungan sosial yang berhubungan dengannya, dan penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam situasi hidup. Lalu, apa saja sih persamaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, praktik, baik pemerolehan bahasa maupun pembelajaran bahasa. Pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktik berbahasa. Yang kedua, meniru. Kegiatan meniru juga berlaku bagi pemerolehan bahasa maupun pembelajaran bahasa loh teman-teman.
Peniruan itu baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya. Yang ketiga, memahami. Secara alami, pembelajaran memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya. Sehingga kita sering menemukan orang yang hanya bisa memahami tapi tidak mampu menggunakan suatu bahasa loh teman-teman. Lalu yang keempat, runtun dalam keterampilan bahasa. Dan yang kelima, terakhir, mempelajari kaidah-kaidah berbahasa. Sedangkan perbedaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa itu apa sih teman-teman? Mari kita bahas. Yang pertama ada perbedaan motivasi tujuan. Kedua, perbedaan lingkungan. Ketiga, model. Keempat, perbedaan waktu. Dan kelima, konteks belajar. Persamaan dan perbedaan antara keduanya harus diketahui dan dipahami oleh seorang pendidik bahasa Arab, sehingga ia dapat mengkondisikan pembelajaran bahasa dengan efektif dan efisien, sesuai dengan konteks yang ia hadapi, sehingga ia tidak memaksakan proses pemerolehan terhadap pembelajaran bahasa, dan juga sebaliknya. Jadi, oleh karena itu, perlu diperjelas perbedaan di antara mereka, yaitu pemerolehan bahasa berarti pemerolehan bahasa praktis yang tidak disadari, yang secara tidak sengaja muncul dari manusia, dan yang mengembangkan keterampilan bahasa baginya. Meskipun dia tidak menyadari proses bawah sadar ini, dia sadar bahwa ia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, dan proses ini mirip jika tidak miring dengan proses pengembangan kemampuan anak-anak untuk belajar bahasa. Untuk belajar bahasa pertama mereka juga telah belajar dan menyibukkan diri dengan memahami aturan tata bahasa ketika dia mendengarkan sebuah kalimat dari ayahnya atau ibunya. Dia tidak tahan sejenak untuk menghafalkan beberapa kata untuk mengaturnya dalam struktur sesudahnya. Dia memiliki kepekaan yang diperolehnya dari orang-orang di sekitarnya yang membuatnya menolak beberapa ungkapan dan menerima yang lainnya juga, dan lebih memilih satu kata dari yang lain, mengingat apa yang dia dengar dan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Lalu pembelajaran bahasa yaitu adalah istilah mengacu pada proses sadar yang dilakukan individu ketika mempelajari bahasa kedua secara rinci. Kesadaran akan aturan bahasa, pengetahuan, dan kemampuan berbicara, pembelajaran formal atau belajar tentangnya, dan itu eksplisit. Kita lanjut ke pembahasan dari pengertian kompetensi, yaitu berdasarkan pada arti epistemologis. Kompetensi berartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Contoh dari kompetensi ini misalnya bersikap jujur, teliti, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa pengertian dari performansi? Yaitu perwujudan atau realisasi kompetensi yang diamati secara jelas. Performansi adalah tutur yang aktual. Performansi linguistik mengarah pada proses kognitif, kesadaran, dan pengertian yang dipergunakan oleh seseorang di dalam penggunaan pengetahuan linguistiknya secara aktual. Apa teman-teman tahu apa perbedaan dari kompetensi dan performansi? Mari kita bahas. Perbedaan kompetensi dan performansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi bersifat abstrak, sedangkan performansi bersifat konkret. Yang kedua, kompetensi tidak jauh dengan konsep language, sedangkan performansi tidak jauh dengan konsep parole. Dan maksudnya, kompetensi ini bersifat abstrak, tidak dapat diamati,
karena kompetensi terdapat dalam alam pikiran manusia. Yang dapat diamati adalah gejala-gejala kompetensi yang tampak dari perilaku atau kebahasaan manusia seperti berbicara, berjalan, menyanyi, menari, dan sebagainya. Dalam pengajaran, kita memiliki asumsi bahwa pembelajaran memproses kompetensi tertentu dan kompetensi ini dapat diukur dan diteliti dengan cara mengamati performansi. Cara ini umumnya disebut tes atau ujian. Dalam linguistik, kompetensi mengacu pada pengetahuan sistem kebahasaan, kaidah-kaidah kebahasaan, kosakata, unsur-unsur kebahasaan, dan bagaimana unsur-unsur itu dirangkaikan, sehingga dapat menjadi kalimat yang memiliki arti performansi, yaitu merupakan produksi secara nyata seperti berbicara, menulis, dan juga komprehensi seperti menyimak dan membaca pada peristiwa-peristiwa ahli bahasa. Kompetensi kebahasaan adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter atau prinsip-prinsip serta konfigurasi-konfigurasi sistem kebahasaan. Kompetensi kebahasaan merupakan pengetahuan gramatikal yang berada dalam struktur mental di belakang bahasa. Kompetensi kebahasaan tidak sama dengan pemakaian bahasa. Language bersifat abstrak, artinya language adalah rancangan sistem kebahasaan yang ada dalam pikiran manusia yang belum berupa tuturan dan merupakan hasil dari dinamika bahasa yang digunakan dan kumpulan yang disepakati oleh masyarakat. Contohnya, Nita belajar bahasa Jepang, sedangkan Dika belajar bahasa Inggris. Language, produk sosial dari kelompok sosial. Lalu, parole bersifat konkret, karena parole itu merupakan pelaksanaan dari language dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi sesamanya. Contohnya, kalau beliau berbicara bahasanya penuh dengan kata daripada dan akhiran ken. Seperti itu, teman-teman, perbedaannya. Lalu, posisi bahasa Arab di Indonesia menurut pemerolehan dan pembelajaran bahasa dan kompetensi dan performansi, yaitu yang pertama sebagai alat pembelajaran di sekolah seperti MI, MTS, MA, di mana mereka yang bersekolah di bawah naungan Kemenag akan diajarkan berbahasa Arab. Yang kedua, sebagai bahasa kedua, maksudnya bahasa Arab merupakan bahasa kedua di Indonesia. Yang ketiga, alat ukur pengembangan bahasa. Bahasa Arab merupakan alat pengembangan seseorang sejauh mana dia bisa berbahasa Arab. Dan yang keempat, sebagai alat komunikasi. Kita di Indonesia, selain memakai bahasa nasional, ada juga loh yang sudah bisa berbahasa Arab, dan ini merupakan performansi dari bahasa Arab tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.